adik-adik, apa kabar semua? KPT harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adik-adik, hari ini kita memulai ibadah kita nih adik-adik. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, adik-adik sudah tidak di tempat tidur lagi ya, sudah tidak malas-malasan lagi. Tapi kita semua sudah dalam keadaan siap dan rapi untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau pakai pakaian yang terbaik untuk kita memuji nama Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya dan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita juga akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, KPT harap semua adik-adik sudah dalam keadaan siap ya, karena sebentar lagi kita mau memuji nama Tuhan. Dan untuk itu KPT mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita mau angkat satu pujian yang berkata, "You are good to me." Atau kita mau berkata, "Ku mau bernyanyi." Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyertai, memelihara dan melindungi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Bapa, semuanya karena cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, hari Minggu, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bimbing kami Bapa, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik, dan dapat mendengarkan firman
firman-Mu dengan baik ya Bapa. Biarlah firman-Mu nanti juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga Tuhan Yesus mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau beribadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita kembali mau mengingat 10 perintah Allah. Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima apa? Yang kelima itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Dan yang keenam itu adalah jangan membunuh. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk terus mengingat 10 perintah Allah. Nah adik-adik, sekarang Kak Peti mau undang adik-adik untuk terus bangkit berdiri. Karena kita mau muji nama Tuhan. Yuk kita mau belajar sama-sama lagu baru. Lagunya yaitu judulnya Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Kak Peti harap adik-adik semua semangat untuk menyanyikannya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah adik-adik boleh menyiapkan persembahan yang terbaik. Bukan dilihat dari nominalnya, tapi biarlah dari hati yang tulus, hati yang paling dalam untuk adik-adik mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, gimana sih cara kita kasih persembahan? Nah nanti akan ada nih ya nomor yang tertera, nomor rekening yang tertera. Adik-adik bisa transfer ke situ. Nah kalau adik-adik sudah transfer, jangan lupa bukti transfernya dikirim ya ke guru kelas masing-masing. Atau adik-adik boleh juga kumpulin persembahannya nanti di akhir bulan atau nanti di akhir minggu atau minggu depan adik-adik boleh memberikan kepada guru sekolah minggu yang terdekat. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa persembahan, lipat tangan, tutup mata. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini Bapa, biar persembahan kami ini berguna untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu GKI Petra Pondok Ujung. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian berikut ini. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Amanda di sini. Adik-adik semua apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa dan dalam keadaan yang sehat semuanya. Oke adik-adik, sekarang coba kakak lihat adik-adik sudah duduk dengan rapi belum? Apa adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat dulu tangan kita. Kita mau berdoa untuk kita bisa duduk dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah sertai dan lindungi kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, tolong kami agar firman-Mu yang kami renungkan dan kami dengarkan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa di surga, supaya dapat menuntun kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, coba kakak mau tanya nih sama adik-adik semua, apakah adik-adik pernah melihat banjir? Ketika kita melihat banjir, apa yang adik-adik lihat? Air ya adik-adik yang kotor, rumah yang terendam. Bagaimana perasaan kita? Sedih ya adik-adik melihat orang yang kebanjiran, atau mungkin kita juga pernah kebanjiran rumahnya ya, repot ya adik-adik ya, karena harus bersih-bersihin rumah, belum peralatan semuanya, mungkin ada yang rusak, atau ketika banjir surut kita harus bersih-bersih rumahnya karena kotor semuanya. Dan kita juga belum lagi kalau misalnya banjirnya ternyata sampai tinggi sekali banjirnya, jadi orang-orang yang terkena dampaknya terlihat sedih ya adik-adik. Kita juga sedih melihat orang-orang yang terkena dampak banjir ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dulu sekali ternyata pernah ada banjir yang besar sekali, bahkan sampai rumah itu sudah tidak terlihat lagi, sampai air menguasai bumi. Air menguasai bumi maksudnya gimana sih adik-adik? Jadi kayak rumah udah nggak kelihatan, semuanya udah musnah adik-adik. Nah coba itu namanya apa? Namanya air bah adik-adik. Waktu dulu kala Tuhan pernah memberikan air bah ke bumi ini, adik-adik tahu nggak kenapa? Coba adik-adik tahu nggak kenapa? Dan ternyata ada satu orang dan seluruh keluarganya yang diselamatkan dari air bah tersebut. Adik-adik tahu siapa? Yuk kita lihat video berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya ya adik-adik. Jadi apa yang menyebabkan Allah mencurahkan hujan berhari-hari selama kurang lebih 40 hari 40 malam sehingga banjir besar terjadi atau air bah terjadi? Kenapa? Karena manusia banyak berbuat dosa adik-adik. Karena banyak manusia yang tidak taat kepada perintah Allah. Ya, jadi manusia sudah banyak berbuat dosa dan tidak taat kepada perintah Allah sehingga membuat hati Tuhan sedih. Dan inilah akibat dari manusia berbuat dosa sehingga Tuhan mencurahkan hujan berhari-hari sehingga air menguasai bumi. Tetapi di antara manusia yang berbuat dosa ada satu keluarga, satu orang nabi yang diutus Allah untuk
membuat bahtera karena dia taat kepada Allah dan Allah tidak mau dia terkena air bah juga adik-adik. Dia bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat kepada perintah Allah. Maka Allah menunjuk Nabi Nuh dan Nabi Nuh ini menjadi orang pilihan yang dipilih Tuhan untuk membuat bahtera adik-adik. Bahtera yang isinya adalah Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Sehingga ada 8 orang yang selamat dari air bah tersebut. Dan juga Allah meminta kepada Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang berpasangan laki yang jantan dan yang betina. Adik-adik jadi masuk ke dalam bahtera semuanya. Ketika hujan lebat turun, Nabi Nuh dan semua keluarganya beserta dengan semua binatang-binatang tersebut selamat adik-adik. Nah, bahtera Nabi Nuh mendarat di pegunungan Ararat adik-adik, mendarat di pegunungan Ararat. Dan bahtera Nabi Nuh itu terbuat dari kayu yang bernama kayu gofir adik-adik. Ketika air sudah surut, Nabi Nuh dan seluruh keluarganya dan beserta dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera keluar dan Nabi Nuh setelah itu mengadakan persembahan kepada Tuhan. Dan ketika Nabi Nuh mengadakan persembahan tersebut, Tuhan melihat, dan saat itu juga Tuhan berjanji bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan menurunkan kembali air bah ke bumi ini. Dan sebagai bukti dari janji Tuhan adalah Tuhan menerbitkan yang bernama pelangi. Pelangi adalah tanda Tuhan, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan air bah lagi ke bumi ini. Gitu adik-adik. Jadi di sini apa yang bisa kita pelajari dari teladannya Nabi Nuh? Menjadi orang yang taat kepada Tuhan itu memang sulit, apalagi di tengah-tengah banyak orang yang sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Ya kan adik-adik? Tetapi lihat, ketika kita mau taat sama Tuhan, Tuhan memilih kita. Seperti Nabi Nuh dipilih untuk membuat bahtera supaya Nabi Nuh dan istrinya diselamatkan. Gitu adik-adik. Jadi kita perlu ingat bahwa tadi Tuhan benci yang namanya dosa, dan Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan bukan, ya kan? Kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti misalnya kita sebagai anaknya papa dan mama, ya kan? Anaknya papa dan mama berarti juga harus dengar-dengaran sama omongan dari papa dan mama adik-adik. Oke? Dan kita melihat teladan dari Nabi Nuh menjadi orang yang taat kepada Allah karena Allah tidak suka dosa adik-adik. Allah mau supaya kita sebagai anak-anaknya taat kepada perintah Allah adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman pada hari Minggu ini adik-adik semuanya. Sebelum kita mau berdoa, kita mau menyanyikan satu buah lagu adik-adik. Sekarang kita mau berdoa penutup, lipat tangannya semuanya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada pagi hari ini Bapa, yang mengajarkan kami supaya kami bisa taat kepada perintah Tuhan. Ajarkan kami juga supaya kami bisa taat terhadap perintah dari orang tua kami yang adalah wakil Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau menyertai, memelihara dan melindungi kami ya Bapa sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Tuhan Yesus yang memberikan kami semua kekuatan, memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang kami Bapa, biar kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang membanggakan keluarga kami dan bisa menjadi berkat bagi siapapun ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, kepintaran, berikan sukacita, damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas segala salah dan dosa yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa, yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Kami mohon ampun ya Bapa di sorga. Terima kasih. Sepanjang minggu ini juga kegiatan kami, aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh pengasihan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Dadah.